7 final terakhir Simone Inzaghi berakhir jadi juara. Selanjutnya bisa bawa Inter Milan juara Liga Champions. Ada satu alasan kenapa Simone Inzaghi dijuluki sebagai spesialis turnamen. Itu karena sang manajer memang begitu mematikan setiap kali membawa timnya mengarungi turnamen tertentu. Baru-baru ini, julukan tersebut kembali terbukti. Inter Milan yang dalam performa inkonsisten di Liga Italia 2022-2023 justru sudah merengkuh 2 trofi di musim yang sama. Gelar pertama datang dari Supercoppa Italia. Gelar kedua atau yang baru saja diperoleh adalah Coppa Italia. Di partai final, Inter menundukkan Fiorentina dengan skor 2-1 di Stadion Olimpico pada Kamis 25 Mei 2023. Kami sempat memiliki pendekatan yang salah di pertandingan ini, tetapi pemain bereaksi cukup bagus untuk membalikan situasi dan mencetak 2 gol. Tutur Inzaghi kepada Sport Mediaset. Lautaro Martinez cetak gol ke-100 buat Inter saat juara Coppa Italia. Lautaro Martinez menorehkan catatan spesial saat Inter Milan mengalahkan Fiorentina di final Coppa Italia 2022-2023. Selain membawa timnya juara, Lautaro juga mencetak gol ke-100 buat Nerazzurri. Duel Fiorentina versus Inter Milan berlangsung di Olimpico Stadium. Pada laga ini, Nerazzurri menang dengan skor 2-1. Fiorentina mampu unggul lebih dahulu lewat gol Nicolas Gonzalez di menit 3. Namun, Inter mampu membalikan keadaan melalui brace Lautaro Martinez di menit ke-29 dan 37. Hasil itu membuat Inter menjuarai Coppa Italia musim ini. Ini merupakan trofi Coppa Italia kedua secara beruntun yang diraih Nerazzurri. Pep Guardiola tak ingin remehkan Inter Milan meskipun Manchester City diunggulkan. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengaku tak ingin meremehkan Inter Milan di final Liga Champions. Pep mengaku tak ingin timnya gegabah jelang laga penentuan pada Minggu 11 Juni 2023. Padahal banyak orang menjadikan Manchester City sebagai tim unggulan juara Liga Champions. Hal tersebut tentu dengan melihat permainan pasukan Pep Guardiola. Terlebih, Manchester City mampu mengalahkan Bayern Munchen dan Real Madrid yang juga menjadi unggulan. Meskipun begitu, Pep tetap memperhitungkan kekuatan Inter Milan yang tampil solid di Liga Champions. Pep bahkan mengaku terkesan dengan permainan Inter Milan setelah melihat cuplikan laga mereka di Liga Champions. Saya sudah mulai menonton beberapa menit Inter, beberapa situasi dan saya terkesan. Apa yang mereka lakukan dan bahasa tubuh mereka mengesankan. Puji Pep dikutip dari Football Italia. Hubungan makin renggang, akankah Mourinho hengkang dari AS Roma? Pelatih asal Portugal Jose Mourinho sedang dalam hubungan yang renggang dengan AS Roma. Hal tersebut terlihat dalam konferensi pers setelah AS Roma ditahan imbang Salernitana pada Senin 22 Mei 2023. Renggangnya hubungan antara Mau dan AS Roma semakin terasa setelah rentetan hasil buruk di Liga Italia. AS Roma sendiri sudah gagal meraih kemenangan dalam 6 laga terakhir di Liga Italia. Catatan buruk itu membuat AS Roma harus puas berada di posisi 6 klasemen sementara. Tersisa 2 laga lagi, AS Roma bahkan terancam gagal lolos ke Liga Champions musim depan dengan selisih 4 poin dari AC Milan di posisi 4. Namun terlepas buruknya penampilan AS Roma di Liga Italia, kerja keras Mau tetap harus diapresiasi. Pasalnya, Mourinho berhasil membawa AS Roma melaju ke final Liga Eropa musim ini. Mourinho sendiri memiliki kontrak yang hanya tersisa 1 musim di AS Roma. Akankah Mourinho hengkang di tengah retaknya hubungan dirinya dengan AS Roma? Frank Lampard beri peringatan bagi para calon pelatih Premier League. Ini pesannya. Frank Lampard berikan pesan sekaligus peringatan bagi calon pelatih tim Premier League. Pelatih sementara Chelsea tersebut menilai bahwa saat ini semua kesalahan dalam tim akan menjadi tanggung jawab pelatih. Lampard berkata demikian mengingat dirinya sedang mendapat banyak tekanan setelah kembali lagi melatih Chelsea. Tekanan tersebut tidak lepas dari buruknya performa Chelsea di bawah asuhannya dengan hanya menang 1 dari 9 laga terakhir.
Hasil buruk Chelsea akhir-akhir ini memang bukan hanya dipengaruhi dari strategi bermain Lampard saja. Namun, mantan gelandang Chelsea tersebut merasa hasil buruk Chelsea seakan menjadi tanggung jawab penuh pelatih. Orang pertama yang disalahkan adalah pelatih. Jika Anda memahami hal tersebut sebelum memasuki pekerjaan itu pelatih, mungkin jadi hal yang baik. Terang Lampard dalam konferensi pers pra pertandingan melawan Manchester United pada Jumat 20 Mei 2023 dikutip dari BBC. Pemain veteran Borussia Dortmund resmi perpanjang masa baktinya di Signal Iduna Park. Bek kaya pengalaman milik Borussia Dortmund yakni Mats Hummels telah memberikan kabar baik bagi para penggemar yang memutuskan telah resmi bertahan dengan Die Borussen selama 1 tahun ke depan. Pemain berusia 34 tahun ini tetap menjadi pemain penting bagi Dortmund bahkan ketika ia mendekati masa senja dalam karirnya. Hummels telah membuat 29 penampilan di Bundesliga untuk Dortmund musim ini, membantu mereka mencatatkan 6 clean sheet. CEO Hans-Joachim Watzke mengatakan bahwa Die Borussen mengaku senang atas keputusan yang dilakukan oleh sang pemain. Saya sangat senang bahwa Mats Hummels akan bertahan di Borussia Dortmund untuk 1 tahun lagi, katanya seperti dilansir dari laman resmi klub. Lautaro Martinez calon pembunuh harapan treble winner Manchester City. Lautaro Martinez sekali lagi membuktikan bahwa dirinya bomber ganas yang siap mencetak gol dalam situasi apapun, termasuk saat Inter Milan sempat tertinggal lebih dulu pada final Coppa Italia 2022-2023. 2 gol yang dicetak Lautaro membawa Inter membalikan situasi atas Fiorentina setelah sempat kebobolan di menit 3 lewat Nicolas Gonzalez. Inter pun akhirnya berpesta di Stadio Olimpico begitu peluit panjang dibunyikan dengan kemenangan 2-1. Kami memulai laga dengan buruk, lalu kami bisa melakukan yang lebih baik dan berhasil membalikan keadaan. Beginilah sepak bola yang seharusnya menang, terang Lautaro kepada Sport Mediaset. Keganasan Lautaro ini akan jadi kunci bagi Inter untuk menatap final Liga Champions. Tidak seperti di Coppa Italia, Inter Milan justru akan jadi tim yang tidak difavoritkan kala bersua Manchester City pada tanggal 11 Juni 2023 mendatang. Kembali rotasi pemain, Manchester City ditahan imbang Brighton di Liga Premier. Brighton berhasil menahan imbang juara Liga Premier Manchester City dan memastikan posisi mereka di zona Eropa musim depan. Manchester City dan Brighton harus puas berbagi poin ketika berhadapan pada pekan ke-37 Liga Premier pada Kamis 25 Mei dini hari waktu Indonesia Barat, bermain di Valmer Stadium. Pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Setelah gol pembuka Phil Foden di menit ke-25 mampu disamakan oleh Julio Enciso 13 menit kemudian. Hasil ini tidak memengaruhi posisi The Citizen di klasemen, dengan mereka telah memastikan gelar juara Liga Premier dan berpesta di Etihad Stadium usai menang tipis 1-0 atas Chelsea pekan lalu. Sementara itu, Brighton saat ini duduk di urutan ke-6 klasemen dengan raihan 62 poin dari 37 pertandingan. Dan itu sudah cukup bagi mereka untuk berkompetisi di Liga Eropa musim depan. Plot twist, Manchester United batal jual Aaron Wan-Bissaka. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Aaron Wan-Bissaka. Manchester United dilaporkan tidak jadi menjual sang bek di musim panas nanti. Di awal musim 2022-2023 menjadi periode yang sulit bagi Wan-Bissaka. Ini disebabkan sang bek tidak mendapatkan banyak jam bermain di bawah kepemimpinan Erik ten Hag. Situasi ini membuat sang bek mulai frustasi. Ia dikabarkan sudah meminta sang agen untuk mencarikannya klub baru di musim panas nanti. Manchester United awalnya siap berpisah dengan Wan-Bissaka. Namun laporan terbaru Manchester Evening News mengklaim bahwa pihak Setan Merah kini sudah berubah pikiran. Dengan situasi ini, Erik ten Hag bahkan mempertimbangkan untuk membatalkan pembelian bek kanan baru. Awalnya, Ten Hag sudah mendekati beberapa bek kanan potensial menggantikan Wan-Bissaka. Namun, ia kini mulai berubah pikiran. Ia berencana untuk tetap menggunakan Wan-Bissaka dan Dalot, dan keduanya bisa bersaing untuk mendapatkan posisi starter. Jadi, Manchester United tidak perlu membeli bek kanan baru. Laporan yang sama mengklaim bahwa ada satu klub yang saat ini menunggu kejelasan status Wan-Bissaka.
Klub itu adalah Crystal Palace, di mana The Eagles sudah ingin merekrut kembali sang bek sejak tahun 2022 kemarin. Luis Enrique tolak Chelsea, tapi tertarik untuk arsiteki Napoli. Ex-pelatih Barcelona Luis Enrique disebut berminat mengarsiteki Napoli meski sebelumnya ia menolak tawaran melatih Chelsea. Napoli sekarang ini dilatih oleh Luciano Spalletti. Ia menunggangi mereka sejak tahun 2021 lalu. Dengan polesannya, performa Napoli meningkat. Bahkan musim ini Partenopei berhasil dibawanya meraih Scudetto. Akan tetapi kemudian ada kejutan besar. Spalletti malah akan cabut dari klub tersebut setelah musim 2022-2023 ini berakhir. Dengan kepergian Luciano Spalletti, tentu saja Napoli akan mencari pelatih baru. Beberapa nama sudah muncul. Salah satunya adalah Luis Enrique. Kabar ini dilansir oleh Corriere dello Sport. Laporan itu menyebut bahwa ia sosok terfavorit untuk mengisi posisi yang ditinggal Spalletti. Di sisi lain, pelatih asal Spanyol itu juga dikabarkan tertarik untuk melatih Napoli.